Apriani SKM yang akan dimoderatori oleh Bapak Ganda Dharma STMSI. Dipersilakan kepada Bapak Ganda. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih Bu Nara atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tapi selamat lingunalatai, salam sujud karendem malempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kacubata. Arus. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul melalui tatap virtual via Zoom meeting untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu sosialisasi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Ganda Dharma. Saya akan bertindak sebagai moderator pada kegiatan pada siang hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Selalu menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, kami dari Unit Layanan Terpadu ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas antara lain memberikan layanan kepada masyarakat sesuai bidang tugas dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan, antara lain adalah layanan data dan informasi mutu pendidikan. Dan di antaranya itu adalah informasi tentang sertifikasi. Informasi sertifikasi itu perlu Bapak Ibu ketahui merupakan topik layanan nomor 2 tertinggi yang banyak. Nomor 2 tertinggi banyak diminta oleh para pengguna layanan. Setelah yang nomor 1 itu tentang NU. Nah, apalagi dengan terbitnya surat dari Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 9 Agustus kemarin ya, perihal konfirmasi peserta pendidikan profesi guru jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Kalau lihat jadwal pelaksanaannya berdasar surat tersebut sampai 18 Agustus itu konfirmasi kesediaan peserta di SIM-PKB. Tanggal 21 penetapan peserta, tanggal 25 sampai 26 lapor diri, dan seterusnya. Itu ada di surat tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan sosialisasi dan informasi terbaru terkait PPG dalam jabatan, bagaimana tahapan proses pelaksanaannya, hingga bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran PPG tersebut. Pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Mila Apriani, Eskom MPD. Selamat siang, Ibu Mila. Ya, selamat siang, Pak Ganda. Ya, jelas sekali suaranya Bu terdengar. Salam sehat, Bu Mila. Bapak Ibu sekalian, salam Ibu sehat, Mila, Pak Ganda. Ya, salam sehat Ibu. Bapak Ibu sekalian, Ibu Mila Apriani adalah koordinator Unit Layanan Terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus juga sehari-hari beliau adalah koordinator substansi Sistem Informasi LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Materi akan berlangsung selama 1 jam. Sudah di dalamnya penyampaian materi dan tanya jawab. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Ibu Mila Apriani Eskom MPD untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu.
Baik, terima kasih Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat Bapak Ibu, bagaimana? Ini sudah 333 orang yang hadir pada saat ini. Kalau kemarin harusnya sesuai dengan daftar peserta yang akan mengikuti PPG di tahap 4 itu ada sekitar 490-an lah begitu Pak Ganda. Ini udah lebih dari separuh. Sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu karena sayang kalau kesempatan PPG ini terlewatkan hanya karena informasi yang kurang tersampaikan seperti itu. Tetapi juga nanti saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang hadir. Teman-teman kita itu masih ada sekitar 25 orang yang belum melakukan konfirmasi kesediaan. Sedangkan hari ini hari terakhir untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Nanti mohon izin nama-namanya teman-teman kita yang belum melakukan konfirmasi kesediaan akan saya tayangkan, akan saya tampilkan. Jikalau berkenan, Bapak Ibu kalau kenal, mohon disampaikan kepada beliau-beliau ini. Ya, ini ada di kolom chat katanya suara saya tidak terdengar. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya, baik. Mungkin kendala sinyal ya. Memang sinyal ini sedang tidak bersahabat. Makanya tadi dari Pak Hasiholan, Pak Lohan, nanti Bapak Ibu jangan khawatir. Pertemuan kita siang hari ini nanti akan diunggah di laman di YouTube kami. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin yang terputus-putus ini nanti bisa mendengarkan atau melihat kembali rekaman kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin ini saya sih memaparkannya nanti sedikit aja. Kita lebih kepada diskusi atau kendala permasalahan apa atau apa yang akan Bapak Ibu hadapi di dalam proses pelaksanaan PPG ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan raise hand atau ketik pertanyaan di kolom chat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Mohon maaf kamera saya off-kan punya saya karena sinyal saya pun tidak begitu baik dan Telkomsel saya malah mati sama sekali. Jadi saya mengandalkan WiFi saja ini di ruangan Pikon kami seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, izin share screen Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Sudah bisa terlihat paparan saya? Oke, terima kasih. Ya. Iya, Bapak Ibu, pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 yang sekarang sudah memasuki untuk angkatan yang keempat. Nah, Bapak Ibu, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dinyatakan bahwa guru yang profesional itu harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk memiliki sertifikat pendidik itu caranya adalah dengan mengikuti program sertifikasi yang dinamakan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Nah, siapa saja yang boleh mengikuti PPG dalam jabatan adalah Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang sudah menjadi guru atau sudah menjadi pendidik itu sebelum 2016 ya. Jadi maksimal itu di Desember 2015. Nah, kemudian sertifikasi atau pendidikan profesi guru ini didanai oleh negara lewat APBN. Nah, tahapan PPG yang akan Bapak Ibu dan sudah Bapak Ibu lalui ya. Nanti Bapak Ibu
dikarenakan pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu nanti pelaksanaan PPG-nya full daring, Bapak Ibu ya. Jadi online semua. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bu, saya kok ditempatkannya di luar Kalimantan Tengah atau bukan di UPR, itu seperti apa, Bu? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena full daring. Jadi tidak akan pergi ke perguruan tinggi yang ditunjuk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian di tahun 2021 ini ada 75 perguruan tinggi yang ditunjuk atau yang mendapatkan izin oleh kementerian untuk melaksanakan PPG. Jadi tidak semua universitas itu boleh melaksanakan PPG, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu tidak semua orang Kalimantan Tengah PPG-nya di Kalimantan Tengah karena memang keterbatasan program studi dan perguruan tinggi yang boleh melaksanakan atau menyelenggarakan PPG. Nah, tahapan yang pertama dari pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan yang sudah Bapak Ibu lalui adalah penjaringan calon mahasiswa. Nah, sekarang Bapak Ibu namanya mahasiswa nih karena berkuliah lagi ya. Jadi namanya mahasiswa seperti itu ya. Yang pertama, guru dalam jabatan yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu guru yang kemarin mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus juga harus mengikuti seleksi administrasi untuk Bapak Ibu yang angkatan 4 itu baru selesai seleksi administrasinya kemarin ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau ada yang malam-malam kami dari ULT seperti itu telepon segera untuk mengunggah dokumennya di SIM PKB seperti itu ya Bapak Ibu. Ada juga yang setelah ditelepon saya tidak melanjutkan diskusi lewat telepon karena saya harus membantu menelpon Bapak Ibu yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga setelah lulus seleksi administrasi, Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi kesediaan secara daring melalui SIM PKB. Nah, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, masih ada 25 orang guru teman-teman kita yang sampai tadi saya ambil datanya di SIM PKB kami, masih ada 25 orang yang belum melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, tahapan selanjutnya, Bapak Ibu nanti harus melakukan registrasi, ya, yang sudah ada ditentukan sebagai calon mahasiswa utama, ya, harus setelah tanggal 21, nanti pada tanggal 21 itu kan ditetapkan Bapak Ibu yang menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi yang sudah ditempatkan oleh GTK. Nah, Bapak Ibu harus melakukan registrasi atau lapor diri ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan menerima surat pemanggilan calon mahasiswa melalui email maupun laman perguruan tinggi masing-masing tempat Bapak Ibu. Tadi kan sekarang kan waktu konfirmasi kesediaan tuh sudah kelihatan nih Bapak Ibu ditempatkan di universitas mana. Nah, kemudian nanti pada saat lapor diri, Bapak Ibu harus melakukan lewat laman ppg.kemendikbud.go.id. Jadi tidak lagi lewat SIM PKB. Jadi langsung nanti masuk ke perguruan tingginya. Nanti kita sama-sama lihat lamannya di mana ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa melakukan lapor diri ke perguruan tinggi. Seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga, nah Bapak Ibu kalau sudah sah sebagai mahasiswa karena sudah melakukan 2 tahapan sebelumnya, nanti proses pembelajaran itu akan dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, full daring, menggunakan namanya LMS. LMS milik Kemendikbud, serta melalui video conference. Jadi nanti mungkin ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Webex, itu tergantung perguruan tinggi atau LPTK di mana tempat Bapak Ibu berkuliah. Nah, kemudian
Bapak Ibu, pembelajaran nanti pendalaman materi dulu nih, 13 hari. Nah, materi yang akan dipelajari adalah pedagogik dan profesional. Setelah selesai 13 hari pendalaman materi, selama 14 hari kemudian Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran atau pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan pendekatan TPI-CQ. Kemudian juga bagaimana perangkat pembelajaran itu memanfaatkan ICT. Nah, semua itu juga berorientasi kepada HOTS. Nah, istilah-istilah ini silahkan nanti Bapak Ibu gali sendiri, googling ya, TPI-CQ itu apa, kemudian HOTS itu apa. Tapi saya rasa ini sudah sudah sering digaungkan ya kalau HOTS. Soalnya nanti anak-anak AN itu juga soal-soalnya bentuknya HOTS seperti itu. Nah, kemudian selama pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti akan menghasilkan dokumen perangkat pembelajaran dalam bentuk nanti menyusun rencana kegiatan, kemudian membuat bahan ajar, kemudian ada LKPD, media, dan instrumen penilaian. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mengikuti uji komprehensif. Kalau lulus, baru boleh PPL. Tapi kalau tidak lulus uji komprehensif, Bapak Ibu nggak boleh lanjut. Jadi stop sampai di situ. Jadi diusahakan Bapak Ibu diikuti dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak lulus uji komprehensif, tidak bisa PPL, dan seterusnya. Jadi artinya sudah tidak lulus kalau sudah tidak lulus uji komprehensif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, PPL ini akan dilakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti ada dosen pendamping dan guru pamong yang akan membimbing Bapak Ibu selama melakukan PPL. Tahapan berikutnya dari pelaksanaan PPG adalah uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, UKM PPG ini sendiri terbagi jadi dua, Bapak Ibu. Ada namanya uji kinerja atau biasa disingkat UKIN. Ini dilakukan secara daring juga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti dari masing-masing LPTK-nya nanti akan diinformasikan kepada Bapak Ibu. Karena sudah ketemu dengan dosennya ya, tadi 13 hari tambah 14 hari. Jadi udah pasti informasi-informasi nanti akan berkelanjutan. Oh ya, sebelum saya lupa, kalau ada yang ditempatkan di UNJ, mereka itu calon mahasiswanya nanti harus gabung di grup Telegram. Jadi bukan WA untuk yang UNJ. Kalau yang lain-lain umumnya mereka menggunakan WA group, tapi kalau di UNJ mereka menggunakan Telegram. Tapi nanti kita lihat di laman LPTK-nya ya, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Dari sekarang kalau yang sudah ada yang ditempatkan di UNJ, coba yang belum install Telegram di HP-nya coba dilihat-lihat seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah UKIN itu nanti ada uji pengetahuan atau UP. Nah, UP ini di tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi, tahun kemarin, tahun 2019 juga, itu kalau UP itu dia basisnya berbasis komputer. Jadi dia ujiannya seperti UKG, seperti waktu kita seleksi pretest. Pretest PPG Bapak Ibu. Nah, ini kalau tahun-tahun kemarin Bapak Ibu harus ke LPTK-nya atau ke perguruan tingginya. Perguruan tinggi terdekat mendaftar lewat laman ukmppg.kemendikbud.go.id, mendaftar di situ di LPTK terdekat dari domisili. Tetapi di tahun 2021 ini untuk angkatan pertama sudah kami terima suratnya bahwa untuk UP nanti dilakukan oleh mahasiswa di rumah masing-masing.
Nah, untuk Bapak Ibu yang angkatan 4, nanti kita lihat kelanjutannya ya Bapak Ibu, karena kalau sesuai jadwal UP-nya Bapak Ibu itu kan nanti masih di bulan November atau Desember seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada kemungkinan tidak sama seperti yang angkatan 1. Yang angkatan 1 nanti mereka UP di rumah masing-masing. Nah, apa yang akan diujikan pada saat UP itu kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan profesional. Ya, kalau tidak salah ada berapa ratus butir soal seperti itu. Saya lupa sebarannya. Untuk kepribadian 25 butir apa bagaimana seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari tahapan-tahapan pelaksanaan PPG. Untuk UP, uji pengetahuan, kalau tidak lulus, ya Bapak Ibu masih boleh mengulang di tahun depan, hanya UP-nya saja, jadi tidak mengulang dari awal lagi. Tapi kalau tidak lulus uji komprehensif tadi, Bapak Ibu berarti harus mengulang dari awal. Tapi kalau hanya tidak lulus UP, Bapak Ibu masih boleh mengulang di tahun depan. Seperti itu, masih ada kesempatan sampai dengan kalau aturannya tidak berubah dari tahun kemarin, masih bisa mengulang sampai 2 tahun ke depan. Nah, jadi kalau dalam 1 tahun itu biasanya ada 3 kali periode UP, berarti Bapak Ibu masih bisa mengulang sampai 6 kali. Seperti itu. Tapi untuk UP, seperti yang dilaksanakan tahun kemarin, Bapak Ibu nanti akan dikenai biaya kalau yang menyelenggarakan adalah perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Kalau yang untuk dilaksanakan di rumah masing-masing itu kita belum punya informasinya karena baru akan dilaksanakan di tahun ini dan pertama kali untuk angkatan 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, kita sama-sama bersungguh-sungguh diyakini bahwa kita akan lulus semua ya Bapak Ibu. Nah, ini tahapan yang terakhir. Ya. Nah, dinyatakan lulus PPG jika yang pertama lulus semua mata kuliah tadi ya, lulus pendalaman materi pedagogiknya, kemudian lulus mata kuliah bidang studinya, kemudian pengembangan perangkat pembelajarannya dan PPL-nya lulus. Nah, kemudian lulus UKM PPG, UKIN dan UP-nya, baru bisa dinyatakan lulus seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang informasi secara umumnya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita tanya jawab, kita mau lihat dulu ini tadi. Tahapan setelah ini kan Bapak Ibu nanti akan ditetapkan sebagai mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan penempatannya sekarang. Nah, untuk lapor diri kita akan coba lihat lapor diri ke perguruan tingginya ya. Iya, sebentar Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Bentar ya. Saya siapkan dulu laman. Tadi sudah saya buka, nih saya tutup lagi UKM PPG. Oh ini, sebentar. Ya, ini Bapak Ibu laman untuk melakukan konfirmasi, bukan konfirmasi kesediaan, lapor diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk ke laman ppg.kemendikbud.go.id. Ya, nanti di sini sebelum melakukan lapor diri juga nanti ada pengumumannya nih. Ini ada nih konfirmasi kesediaan. Informasinya di sini ada konfirmasi kesediaan peserta PPG dalam jabatan. Di sini ada suratnya, ya Bapak Ibu. Nah, jadi informasinya bahwa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 itu di tanggal 21.
akan diumumkan di laman ini dan di akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Ada pengalaman di angkatan 3 kemarin, ternyata ada berbeda antara pengumuman pertama penempatannya dengan pada saat dia konfirmasi bersedia dengan pengumuman pada saat penetapan mahasiswa. Ternyata dia dipindahkan ke universitas yang lain. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu nanti di tanggal 21 segera dicek SIM PKB-nya dan laman ini. Bapak Ibu tetap di universitas awal atau dipindahkan karena sesuatu dan lain hal. Jadi harus dicek ya Bapak Ibu, jangan lewat. Nah, ini suratnya. Kemudian di surat ini juga sudah disebutkan di Provinsi Kalimantan Tengah itu ada 112 orang guru yang masih sebagai dengan status cadangan. Jadi dia calon mahasiswa PPG ini ada 2 statusnya, status utama dan cadangan. Nah, bagi Bapak Ibu yang statusnya cadangan, memang universitas tempat Bapak Ibu PPG itu belum ditetapkan karena nanti Bapak Ibu baru akan menjadi peserta utama yang cadangan ya. Kalau nanti peserta utama itu ada yang mengundurkan diri Bapak Ibu. Jadi tetap untuk yang cadangan, yang untuk 112 orang, tetap harus juga cek laman ppg.kemendikbud.go.id dan SIM PKB-nya. Siapa tahu kemarin masih cadangan, besok di tanggal 21 sudah dipanggil sebagai mahasiswa. Nah, kalau sudah dipanggil sebagai mahasiswa, harus segera lapor diri ke perguruan tinggi yang ditunjuk. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang cadangan juga wajib melakukan konfirmasi kesediaan. Tapi tadi saya lihat dari 25 orang guru kita Kalimantan Tengah yang belum melakukan konfirmasi kesediaan, hanya 1 orang yang cadangan yang belum. Sisanya adalah peserta utama ya, sayang sekali. Nah, kemudian kita coba masuk ke LPTK, salah satu LPTK ya Bapak Ibu. Nah, masuknya di sini, di info LPTK Bapak Ibu. Kemudian cari universitas mana, perguruan tinggi mana, tempat Bapak Ibu PPG. Misalnya kita cari Universitas Negeri Palangkaraya dulu ya, sebentar. Nah, ini klik saja di tautan ini, Bapak Ibu. Nah, klik saja di lamannya, nanti akan langsung diarahkan ke LPTK atau perguruan tinggi tempat Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, ini informasinya nanti cari di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada kalau di UPR. Nah, ini masih informasinya untuk yang angkatan 3 ya, Bapak Ibu, karena memang penempat baru tanggal 21, nanti masih 4 hari lagi ya Bapak Ibu. Nanti dicari informasinya di sini ya, diklik aja di sini, misalnya ini yang untuk angkatan 3 kemarin. Jadi di sini sudah ada nih tata cara lapor diri PPG dalam jabatan. Nanti diikuti semua langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nih. Silahkan mengisi lapor diri, klik tautan ini. Kemudian kalau di Universitas Negeri Palangkaraya di UPR, join-nya di grup WA, tinggal diklik ini, nanti ini akan tergabung di grup WA. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang harus disiapkan nanti. Seperti kemarin ada pertanyaan, surat keterangan berkelakuan baik, itu kapan? Nah, ini diunggah di sini. Diklik di sini pada saat lapor diri. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau yang untuk 1 sampai 11 ini pasti tetap sama. Hanya nanti grupnya yang pasti akan berbeda. Nanti di sini akan grup WA-nya yang angkatan 4 untuk Universitas Negeri Palangkaraya ya. Ini untuk lapor diri ya, Bapak Ibu. Ya. Sama caranya yang universitas lain juga seperti itu tadi, dicari di laman ppg.kemendikbud.go.id, nanti pilih ke sebentar. Nah, ini pilih ke bagian
ini info LPTK ya Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih. Kalau UNJ Universitas Negeri Jakarta mana tadi ya? Tadi saya kayaknya ada lihat di atas deh Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini ya sama aja caranya. Diklik aja di situ. Mohon maaf ya, loadingnya agak lama ini. Nah, ini ada juga sudah informasinya di sini. Jadi grup dan lapor diri. Nah, ini kalau UNJ sudah ada nih untuk angkatan 4, sudah siap mereka. Tapi kan kepastiannya baru nanti di tanggal 21 ya, Bapak Ibu. Nah, kalau UNJ dia sudah ada. Ya, untuk angkatan 4 sudah ada di sini. Nah, ini dia pakai Telegram, tidak pakai grup WA ya. Ini untuk gabung ke grup PPG angkatan 4-nya ya. Untuk UNJ ini sudah siap Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu juga harus memperhatikan laman apa itu pada saat nanti Bapak Ibu mau UP tadi. Untuk UP, Bapak Ibu cek lamannya di ukm.ppg.kemendikbud.go.id, Bapak Ibu. Di sini untuk mendaftar untuk mengikuti UP. Nah, kalau di laman UP ini baru ada pendaftaran kemarin untuk yang angkatan 1. Tapi di sini Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan, nah ini persyaratan atau tata cara alur pendaftaran untuk mengikuti UP. Walaupun nanti UP-nya di rumah Bapak Ibu masing-masing ya, seandainya lanjut seperti yang tahap 1 sekarang, UP-nya nanti di rumah masing-masing, Bapak Ibu tetap harus melakukan pendaftaran lewat laman UKM PPG, ukm.ppg.kemendikbud.go.id ini. Tetap harus melakukan pendaftaran. Jadi caranya klik di bagian sini, di bagian pendaftaran. Ya. Nih. Nah, kemudian mengisi nomor peserta dan tanggal lahir. Kemudian klik lanjutkan. Nah, karena saya tidak mencontohkan ya, nanti Bapak Ibu bisa dicoba sendiri. Di sini masukkan nomor UKG-nya dan tanggal lahirnya, klik lanjutkan, nanti diikuti saja alurnya. Setelah selesai pendaftaran, nanti Bapak Ibu lakukan cetak formulir. Nah, di cetak formulir ini gunanya nanti kalau Bapak Ibu ujiannya di perguruan tinggi, nanti akan kelihatan jadwal Bapak Ibu ujian kapan. Karena UP itu kan dilaksanakannya 2 hari. 1 hari itu ada 3 gelombang biasanya. Jadi bisa di pagi, bisa di siang, bisa di sore nanti Bapak Ibu. Informasinya itu ada nanti di formulirnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada juga nih kisi-kisi soal untuk UP sama instrumen UKIN. Di-download aja ini, dipelajari supaya nanti mantap saat ujian ya Bapak Ibu. Jadi informasi ini jangan diabaikan. Ini dilihat, di-download, dilihat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang lokasinya berdekatan, silahkan berdiskusi misalnya, belajar bersama, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Nah ini. Baik, ini nampaknya ini sudah dibuka untuk periode kedua. Ya, seperti itu Bapak Ibu, informasi-informasi dasar. Jadi sesuai dengan tadi yang saya paparkan, nampaknya sudah semua Pak Ganda. Jadi lapor diri harus bagaimana, konfirmasi kesediaan harus bagaimana, tinggal nanti pada saatnya Bapak Ibu harus sesuai jadwal. Jadi kalau sudah lewat dari jadwal, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi memang karena harus sudah sesuai jadwal seperti itu. Jadi itu dulu materi yang untuk kita diskusikan Pak Ganda. Saya kembalikan ke Pak Ganda. Iya, baik Bu Mila.
jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mila Apriani. Dan ini antusias sekali Ibu Mila pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sementara saya tidak membuka pertanyaan langsung ya. Jadi kita coba melayani dulu pertanyaan yang lewat chat ini. Ini aja sudah cukup banyak gitu. Baik, yang pertama Bu Mila, kita mau mulai ya Bu. Dari Siap. Pak Ali Wardoyo, apakah calon mahasiswa PPG cadangan harus klik bersedia dulu Bu? Ya, silakan Bu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang utama maupun yang cadangan harus melakukan konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan itu ada dua, bersedia dan tidak bersedia. Harus dilakukan dua-duanya. Kalau tidak bersedia, misalnya kemarin ada orang ke saya karena nanti ditakutkan jadwalnya bentrok sama latsar, tetap harus melakukan konfirmasi tetapi klik yang tidak bersedia. Demikian pula untuk yang cadangan. Kalau tidak bersedia, harus klik tidak bersedia. Tapi kalau yang bersedia juga harus melakukan klik bersedia. Karena kalau yang cadangan tidak melakukan konfirmasi kesediaan, tidak klik bersedia, nanti kalau ada yang mundur yang dari yang utama, tidak akan dipanggil karena dia tidak melakukan konfirmasi kesediaan. Seperti itu, Pak. Baik. Pertanyaan berikut, saya kira sudah jelas ya jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mita Tresia. Selamat siang, apakah nanti saat penetapan peserta PPG akan ada surat yang berisi daftar nama peserta? Soalnya, kemarin kepala sekolah kami itu hampir tidak memberikan surat izin untuk diunggah saat proses mengunggah berkas di SIM PKB, karena beliau bilang harus ada surat yang menjadi dasar beliau untuk memberikan izin, yaitu surat yang menunjukkan bahwa memang ada nama saya sebagai peserta. Gimana, Bu Mila? Silakan. Baik, karena ini yang mengeluarkan adalah LPTK-nya, LPMP itu tidak pernah mendapat tembusan. Jadi kami kurang bisa memberikan informasi juga, tetapi nanti silahkan Bapak Ibu dicek di tanggal 21, kan nanti dikirimin informasi kalau Bapak Ibu dipanggil untuk PPG. Kalaupun tidak ada suratnya, bisa aja saya rasa di screenshot dari SIM PKB-nya, itu tadi Ibu ya, Pak Ganda ya? Iya, Mita Tresia. Saya belum ketemu soalnya ini. Baik. Iya, Bu Mita, nanti kalau memang dari LPTK-nya tidak ada surat, dari SIM PKB Ibu aja kan kelihatan tuh. Nah, mudah-mudahan kepala sekolahnya sudah mau, karena itu udah pasti. Tapi kalau memang masih kesulitan, silakan nanti menghubungi ULT, nanti ULT bantu mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah. Betul. Baik, terima kasih Bu. Ini dari Chandra Ginting. Ini cuman memberitahu aja Bu. Izin Bu memberitahu kalau untuk UNC itu ada Telegram, ada WA grupnya. Kemudian dari Kuswanto. Dari Kuswanto, kalau status masih cadangan dan belum ada LPTK-nya atau LPTK-nya masih kosong, apa juga masih bisa ikut ya Bu? Mohon penjelasannya. Iya, Bapak, memang untuk cadangan itu ada yang sudah ditempatkan, ada penempatan LPTK-nya itu sudah ada yang sudah dan ada yang belum. Tetapi kalau nanti dipanggil pada tanggal 21, pada saat penetapan itu sudah pasti sudah ada LPTK-nya yang cadangan kalau sudah dipanggil. Jadi tidak usah khawatir karena GTK itu untuk yang cadangan memang masih melihat sampai dengan hari ini, kan hari ini kelihatan nih yang tidak konfirmasi kesediaan siapa. Misalnya yang untuk dipanggil di UPR ada berapa orang yang tidak konfirmasi kesediaan, maka yang cadangan akan dipanggil dan mengisi di LPTK terdekat. Umumnya seperti itu.
Tapi kalau yang di terdekat sudah penuh, ya dicari lagi yang kemarin waktu survei kan diminta mengisi ya Bapak Ibu. Misalnya ada yang memilih pilihan pertamanya UPR, pilihan keduanya Unlam, yang nanti akan ditempatkan di Unlam. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak apa-apa. Sekarang masih kosong untuk yang cadangan LPTK-nya, tapi setelah pada tanggal 21 kalau yang cadangan dipanggil sudah pasti nanti akan ada LPTK-nya. Tidak usah khawatir kalau dapat LPTK-nya jauh, karena kan prosesnya tadi seperti yang sudah diinformasikan akan full daring juga. Nggak ada masalah. Oke, baik. Ini jawaban untuk Pak Kuswanto juga berlaku ya untuk Ibu nih ya, Ibu atau Bapak Beni Hadayani, ada di Sungai Babot Prukcahu, itu juga belum ada LPTK-nya katanya. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Mila. Pertanyaan berikut dari Khairunisa. Pada saat lapor diri, seandainya berkas tidak lengkap, contohnya surat keterangan berbadan sehat, NAPSA, dan SKCK, karena lagi isoman, Bu, apakah nanti bisa nyusul ya, Bu? Ya, itu tergantung ininya Bu, LPTK-nya. Nanti dikomunikasikan saja dengan LPTK-nya. Saya rasa tidak ada masalah karena kan kita di LPTK itu masih 13 hari dan 14 hari kan. Nah, disampaikan aja Bu kalau memang ada seperti tahun lalu itu, kalau yang di perusahaan sawit itu memang pas di lockdown nggak boleh keluar sama sekali. Tapi tahun kemarin bisa kita komunikasikan dengan alasan tersebut kalau memang tidak boleh keluar dari lokasi. Jadi memang tidak bisa mengurus SKCK atau surat keterangan sehatnya. Jadi nanti disampaikan aja Bu, kan nanti ada di grup ya. Kan bersamaan aja. Tadi sudah kita buka 2 LPTK. Pada saat lapor diri itu, pada saat mengunggah dokumen dan grup WA kan sudah dikasih lihat di situ. Gabung saja dan laporkan saja kendala Ibu seperti apa. Seperti itu Ibu. Saya rasa tidak akan dipersulit, sama-sama tahu kalau memang sekarang kondisinya banyak yang tidak memungkinkan. Seperti itu Ibu ya. Dikomunikasikan saja dengan LPTK-nya Bu. Baik. Pertanyaan berikut dari Wira. Bu, taunya kalau sebagai saya ulangi, Bu, taunya kalau sebagai cadangan itu lewat mana ya, Bu? Di SIM PKB-nya kelihatan, Pak. Atau sebentar saya share screen dulu untuk yang cadangan. Kita punya datanya. Izin sebentar. Oh, belum saya buka rupanya. Ya. Atas nama siapa ya tadi Pak Ganda ya? Wira. Wira. Oh, ini yang belum konfirmasi kesediaan. Sebentar, salah file. Pak Wira, bisa mendengar saya? Bapak dijadwalkan di angkatan berapa ya, Pak? Pak Wira. Pak Wira. Ya, Bu. Di angkatan 4, Bu. Angkatan 4. Sebentar ya, Pak. Harusnya di ininya kelihatan, Pak. Di SIM PKB Bapak ada tulisannya kok. Di situ cadangan. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Berarti kalau nggak ada cadangan berarti nggak cadangan ya? Utama ada juga keterangannya Utama. seperti itu. Oh, sebentar, gitu. saya buka aja ya, Pak. Ya, Bu. Contohnya, Bu. Ya. Pak Wira memang Wira saja namanya? Wiratama. Saya kira Wira saja, Pak. Wiratama Rahman. Sambung, Wiratamanya sambung ya? Wiratamanya sambung. Sama. Ya. Oke. Kok nggak ditemukan ya, Pak? Nah, ya, itu. Oh, bentar. Ini saya filter tadi. Pak Wiratama Rahman. Ya, itu, Bu. Utama ini, Pak. Utama ya, Bu ya. Iya. Soalnya di keterangan itu nggak ada, Ibu. Cuma pengen tahu aja.
Gitu ya Pak. Oh, Bapak. Ya, Ibu. Ya, makasih Ya, Bu infonya Bu. Bapak Oke. di PGRI Madiun ya Ya, Pak. ya Semangat Bu. Pak. Semangat Lapar Bu. nih kayaknya Bapak nih. Iya, Ya. begitu Ya. ya Pak Wira. Oke. Selamat sudah masuk di utama. Saya ke pertanyaan berikut, Mila. Ini sama aja sih, ini seperti tadi sudah, cuman saya bacakan aja dari Ibu Rizka Rahmadani. Mau tanya Bu, status saya cadangan tapi LPTK-nya ada di UNJ. Itu berarti sudah ya, tadi dijawab ya. Tunggu tanggal 21 ya? 21. Oh, tapi tetap harus konfirmasi kesediaan. Hari ini terakhir. Ibu siapa tadi Pak Ganda? Rizka Iya. Ya, Rizka Bu Rizka ya. Rahmadani. Jadi walaupun cadangan harus tetap melakukan konfirmasi bersedia. Walaupun di UNJ ikut aja. Terus, nah ini juga tadi sudah nih, Bu Revi Citra Dewi. Status cadangan LPTK kosong, jangan khawatir. Yang penting tadi sudah sampaikan Bu Mila, sudah konfirmasi kesediaan, nanti dicek tanggal 21. Gitu ya Bu Mila ya. Betul. Saya lanjut aja lagi. Dari Ica Prayusepa. Selamat sore Bu, saya Ica Prayusepa, Murung Raya. Saya merupakan peserta utama dan menyatakan tidak bersedia Bu ikut PPG karena jadwal yang berbarengan dengan Latsar CPNS. Apakah nanti saya akan dipanggil lagi ya Bu untuk ikut PPG? Ya, pengalaman tahun-tahun kemarin tetap akan dipanggil Bu, asal tetap melakukan konfirmasi tidak bersedia. Ya, seperti itu Ibu. Tetapi memang kalau pengalaman tahun-tahun kemarin ada kemungkinan tahun depan tidak dipanggil, baru tahun depannya lagi. Ada juga kemungkinan seperti itu. Tetapi ada juga yang ternyata tahun kemarin tidak bersedia, tahun ini sudah dipanggil. Jadi tergantung ini juga LPTK, ketersediaan LPTK-nya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu melakukan konfirmasi entah itu bersedia atau tidak bersedia. Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik dan administrasi itu sudah punya hak untuk mengikuti PPG. Jadi pengalaman berdasarkan pengalaman beberapa tahun ini, kalau tidak dipanggil di tahun depan, berarti di tahun depannya lagi. Seperti itu Pak Ganda. Baik, gitu ya Bu Ica. Selamat mengikuti Latsar. Mudah-mudahan nanti panggilan PPG-nya segera muncul. Kemudian dari Bu Mastuti. Nah, Bu mau tanya, untuk yang belum ikut PPG katanya harus lapor. Itu gimana ya Bu? Maksudnya yang belum ikut PPG ini bagaimana ya? Atas nama siapa? Mungkin bisa. Bu Mastuti? Bu Mastuti ada? Ya, ya. Ya Bu, bagaimana Bu? Dinyalakan Bu mikrofonnya Bu. Unmute dulu Bu. Belum lulus seleksi maksudnya. Oh, belum lulus seleksi. Belum lulus seleksi administrasi apa akademik? Akademik. Kalau yang belum lulus seleksi, kita nanti menunggu dulu Bu, menunggu ada seleksi lagi, baru bisa ikut PPG. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas ya Bu Mastuti. Berikutnya dari Taufik, Pak Taufik, Barito Utara. Untuk peserta cadangan, apakah nanti ada diberi waktu lagi ya Bu untuk melengkapi berkasnya apabila sewaktu-waktu berubah statusnya menjadi utama? Karena saya belum sama sekali membuat berkas seperti SKCK, NAPSA, dan sebagainya. Mohon solusi Bu, terima kasih. Ya, baik. Untuk lapor diri itu, kalau saya tidak salah kan di jadwal, sebentar saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Itu kan masih ada tidak serta-merta tanggal 21 itu harus dokumennya semua kan ya Bapak Ibu. Sebentar saya lihat dulu ya. Tadi sudah terlanjur saya closing lamannya.
Rasanya itu ada beberapa hari sehingga Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk melengkapi dokumen atau seperti yang saya sarankan tadi, komunikasikan saja dengan LPTK-nya Bapak, dilaporkan saja. Tapi mereka juga pasti tahu kalau yang mana yang utama, yang mana yang cadangan, seperti itu. Sebentar, ini ada jadwalnya. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk lapor diri itu kan pengumumannya di tanggal 21 kan ya, sudah kelihatan. Jadi ini lapor dirinya di 25 dan 26. Jadi ada kesempatan nih 22, 23, 24, 25. Nah, ada 4 hari itu. Masih bisa saya rasa kalau memang tidak PPKM yang harus lockdown, saya rasa masih bisa nih 4 hari seperti itu Pak Ganda. Karena lapor diri itu schedule-nya 25 dan 26. Sedangkan kita sudah tahu kita jadi peserta di tanggal 21. Seperti itu. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Mila. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu ya. Mungkin Bapak Dian Supriyana. Mohon bertanya Ibu Mila, apakah kita juga harus ada melapor ke Dinas Pendidikan untuk ikut PPG ini atau cukup lewat SIM PKB masing-masing aja? Terima kasih. Di Dinas Pendidikan itu bisa mereka juga punya akses atau mereka juga bisa melihat siapa-siapa yang dipanggil mengikuti PPG, tapi kalau saya tidak salah ada LPTK-nya yang memang meneruskan ke Dinas Pendidikan, tetapi ada juga yang tidak. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu lapor saja ke Dinas Pendidikan. Kan ada grup guru-guru ini biasanya ada grupnya kan dengan Dinas Pendidikan, lapor saja kalau saya dipanggil PPG seperti itu. Karena ada LPTK yang mengirim tembusan, ada juga yang tidak. Jadi dinasnya juga kadang dapat informasi juga, kadang tidak. Tapi saya sarankan lapor saja, tidak ada salahnya kalau dipanggil. Nah, untuk surat izin rasanya sih tidak ada lagi dari Dinas Pendidikan syaratnya. Sebentar saya lihat lagi. Oh, nanti aja kita cross check lagi. Tapi ya itu saran saya, tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu lapor di grup WA kan ada ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mila. Waduh, ini pertanyaan masih banyak, tapi kita juga dibatasi oleh waktu ini. Jadi Bapak Ibu, seandainya nanti pertanyaan Bapak Ibu ada yang tidak bisa terakomodir di sini, nanti mungkin saya bisa minta tolong host untuk nanti menampilkan Zoom-nya LPMP gitu. Jadi tidak hanya lewat forum ini, Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal ini nanti kalau waktu tidak cukup, Bapak Ibu bisa mengikuti sesi OLT setiap hari kerja. Bisa bertanya lewat web, bisa ikut Zoom meetingnya mulai jam 9 sampai jam 15. Nanti akan ditampilkan ya oleh host, minta tolong nanti supaya Bapak Ibu, karena ini pertanyaannya masih banyak tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu, saya mau pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu ya. Dari Inuk, mohon arahannya. Prodi sertifikasi pendidikan luar biasa itu tidak muncul pada menu lapor diri di Universitas Negeri Padang. Bolehkah di-share nama peserta untuk seluruh Kalteng? Oh, masih belum. Ya, silahkan Bu Mila. Ditanggapi Bu Mila. Atas nama siapa tadi?
Inuk sih tulisannya di sini. Oh, baik, selama ini kami tidak membagikan data, kalau minta keseluruhan itu nggak akan pernah. Tapi kalau data pribadi Bapak bisa kami bantu, atau Bapak atau Ibu seperti itu. Tapi kami tidak akan pernah membagikan data se Kalimantan Tengah, itu tidak akan pernah. Karena ada beberapa data yang sifatnya dikecualikan, seperti itu memang tidak untuk konsumsi publik. Untuk Universitas Negeri Padang nanti saya cek lagi, nanti saya carikan kontak personnya Universitas Negeri Padang. Silahkan seperti yang diarahkan Pak Ganda tadi, besok bisa join lagi di Zoom. ID-nya dengan passcode-nya sama dengan Zoom yang sekarang. Itu ada setiap hari Bapak Ibu. Jadi nanti saya cek lagi, kalau memang kesulitan nanti saya carikan kontak person untuk Universitas Negeri Padang siapa. Tetapi kan konfirmasi kesediaan itu kan baru nanti di tanggal 21. Nah, di situ kan nanti Bapak Ibu juga pasti akan dijoinkan ke grupnya sama yang seperti dicontohkan tadi. Jadi seharusnya nggak usah terlalu khawatir dulu. Nanti kita lihat di tanggal 21 kalau memang itu rasanya global sih grupnya, nanti kan kelihatan tuh Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan pengelola PPG-nya lewat grup baik WA maupun tadi ada yang Telegram seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Mila. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan, walaupun ini masih banyak. Tidak bisa semua pertanyaan kami bisa jawab di kesempatan saat ini, tetapi kami ULT masih tetap terbuka untuk pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk di webnya LPMP, silakan bertanya di sana di laman ULT, dan atau mengikuti Zoom setiap hari kerja ya, mulai jam 9. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu, terima kasih. Dan kita beri aplaus buat Ibu Mila Apriani yang sudah menyampaikan materi untuk kita, menjawab pertanyaan untuk kita. Kasih reaction Bapak Ibu, tepuk tangan reaction, berikan aplaus untuk Ibu Mila. Terima kasih Ibu Mila Apriani yang sudah menyampaikan materinya dan dengan sabar sudah mau menjawab nih banyak pertanyaan dan persoalan dari para peserta PPG kita. Demikian Bapak Ibu untuk materi ini, nanti akan dilanjutkan lagi di materi berikutnya, ada materi berikutnya. Sebelum saya akhiri materi ini, mungkin saya hanya menyampaikan pesan. Saya lihat di Zoom ini banyak kali yang mengalami kesulitan sinyal. Sedangkan nanti Bapak Ibu kalau pembelajaran PPG kan daring tuh, mau nggak mau Bapak Ibu harus mulai mempersiapkan dari sekarang masalah perangkat dan tempat sinyal yang bagus gitu supaya nanti bisa ikut PPG-nya juga bisa lancar. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada Ibu Nara. Silakan Ibu Nara. Baik, terima kasih Pak Ganda Dharma. Dan Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ganda. Bapak dan Ibu bisa cek kolom komentar. Di situ ada YouTube LPMP Kalimantan Tengah. Jadi Bapak dan Ibu yang kesulitan Zoom saat ini, tayangan ulangnya di channel YouTube kami, dan juga sudah ada di share link permohonan informasi web ULT. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa mengirimkan informasinya, menanyakan informasinya
di tautan tersebut, dan ini juga ada sudah di-share. Ini layanan daring ULT LPMP Provinsi Kalteng setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, ini tautan Zoom meeting-nya, meeting ID dan password-nya sama seperti kita saat ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan sampai pada materi pengisian instrumen kepuasan pelanggan online yang akan disampaikan oleh Bapak Riza Sukmawan, SOS, dan kembali akan dimoderatori oleh Bapak Ganda Dharma, STMSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Ibu Nara atas waktu dan kesempatannya. Masih semangat Bapak Ibu? Tolong diklik atau diketik semangat gitu di kolom chatnya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat, 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 semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera semua. Halo sore. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan ya moderasi saya. Nggak apa-apa Bu hari ini. Nah, berikut ini adalah materi pengisian instrumen Bapak Ibu. Mawon esok beliau adalah adalah penyusun fasilitas pendidikan di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau juga adalah back office untuk unit layanan terpadu LPMP Kalimantan Tengah. Selamat sore Bapak Riza Sukmawan. Ya, selamat sore Pak Ganda. Jelas sekali Pak Riza. Salam sehat Pak Riza. Salam sehat ya. Dan panjang waktu dan kesempatan saya sediakan. Silakan Pak Riza. Ya, terima kasih Pak Ganda. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Masih semangat walaupun sudah sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya akan nanti menambahkan juga akan menjelaskan tentang layanan di ULT Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada pertanyaan terkait pertanyaan hari ini yang memang belum sempat terjawab, nanti bisa disampaikan melalui layanan di ULT. Mohon izin share screen. Oke, mungkin sudah terlihat. Ini adalah gedung unit terpadu Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk layanannya, walaupun sekarang masih pandemi, tetap kami ada terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu langsung di gedung ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di depan aula tepatnya. Kemudian untuk layanan daring, itu ada Zoom meeting, seperti tadi sudah disampaikan juga, akan dibuka setiap hari pada hari kerja, mulai pukul 9 pagi. Tautannya sama dengan tautan yang Bapak Ibu sekarang pakai, kemudian ada juga layanan lewat WhatsApp, itu di nomor 0811 5234 400. Kemudian ada juga SIM ULT itu yang berbasis Android, bisa diunduh di Play Store. Nah ini layanan daringnya untuk tautan Zoom meeting-nya. Untuk tautan yang gg.gg, mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan tidak jalan ya atau tidak bisa. Jadi Bapak Ibu nanti langsung mengetikkan meeting ID dan
passwordnya untuk bergabung. Nanti apabila Bapak Ibu sudah bergabung, silahkan menunggu. Kemungkinan nanti ada tim dari front office mungkin yang masih melayani tamu. Bapak Ibu tunggu saja, jangan meninggalkan Zoom meetingnya. Kemudian ini untuk yang nomor WhatsApp juga bisa dihubungi lewat sini apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait sertifikasi NUPTK dan lain-lain. Itu di 0811 5234 400. Kemudian juga ada di aplikasi Android, di Google Play Store, itu ULT LPMP Kalimantan Tengah. Silakan Bapak Ibu unduh. Nah, di situ nanti Bapak Ibu juga bisa memohon informasi, kemudian melakukan pengecekan jawaban dari kami. Oke, untuk layanan daring LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu bisa datang atau mengklik itu layanannya di web LPMP, itu di lpmpkalteng.kemdikbud.go.id. Jadi nanti di halaman depan itu di sebelah kiri ada yang warna kuning saya tandai. Nah, itu ada unit layanan terpadu. Nah, nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan itu bisa langsung mengunjungi unit layanan terpadu LPMP Kalteng secara daring. Mungkin kita bisa langsung mencoba untuk mengunjungi lamannya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah laman LPMP Kalteng. Kita klik. Nah, di sebelah kiri ini ada menu unit layanan terpadu. Jadi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung klik menu di sebelah kiri unit layanan terpadu. Nah, ini sekarang kita berada di beranda web ULT. Nah, di sini ada menu di atas, itu ada menu permohonan informasi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memohon informasi dari tim ULT LPMP, apakah itu terkait NUPTK, sertifikasi, kemudian PAK golongan 4B ke atas, kemudian nanti untuk pemetaan mutu maupun kerjasama. Jadi bisa diklik di permohonan informasi. Kemudian yang kedua adalah pengaduan. Kemudian yang ketiga adalah cek status laporan. Jadi nanti apabila Bapak Ibu itu melakukan permintaan permohonan informasi, setelah mengisi data akan diminta untuk mengkonfirmasi alamat emailnya. Kemudian nanti akan diberikan tiket. Nah, tiketnya itu bisa dicek di sini, dicek status laporan. Nanti tinggal masukkan nomor tiket dan nomor HP Bapak Ibu. Saya bisa jelaskan untuk yang permohonan informasi. Jadi di sini halaman ini adalah khusus untuk Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai layanan di LPMP terkait NUPTK, Dapodik, sertifikasi, peminjaman sarana prasarana, PAK golongan 4B ke atas, kemudian pemetaan pendidikan dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencantumkan alamat email yang masih aktif dan bisa dikonfirmasi, kemudian mengisi nama lengkap, kemudian NIK, nomor HP WA yang bisa dihubungi, kemudian profesi, alamat rumah, asal kabupaten kota, kecamatan, kemudian topiknya apa, nanti bisa dipilih, apakah itu tentang sertifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat sekarang ini masih ada pertanyaan terkait sertifikasi, Bapak Ibu bisa mengisi formulir ini, kemudian nanti topiknya bisa dipilih yang sertifikasi. Kemudian dituliskan judul singkatnya, apakah itu tentang PPG atau apa. Kemudian nanti baru Bapak Ibu menjelaskan di halaman ini, di kolom ini, harap jelaskan permohonan informasi yang dibutuhkan. Jadi deskripsikan dengan jelas informasi apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian nanti bisa upload pendukungnya, data pendukung, kemudian kirim. Nah, setelah Bapak Ibu kirim, nanti akan ada balasan email terlebih dahulu untuk Bapak Ibu konfirmasi.
Kemudian nanti akan mendapatkan tiket untuk pengecekan status laporannya. Nanti silahkan ditunggu, nanti tim dari front office atau back office kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan apabila masih memang diperlukan koordinasi lebih lanjut, tetap kami akan bantu jawab, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu menunggu status jawabannya. Nah, kemudian untuk yang sekarang, kita akan mengisi evaluasi ULT Bapak Ibu ya, jadi mohon nanti Bapak Ibu yang sudah mengikuti layanan LPMP Kalteng sekarang ini, bisa mengisi evaluasi ULT-nya. Jadi klik di menu evaluasi ULT dari HP Bapak Ibu atau dari laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu isi identitas respondennya. Misalnya ditulis namanya, kemudian pilih asal kabupaten kotanya, kemudian lanjut. Nah, di sini ada skala penilaian dari 1 sampai 4. Jadi untuk 1 itu sangat kurang baik, sangat kurang setuju, sangat kurang relevan atau sangat kurang memuaskan. Kemudian yang paling tinggi adalah 4, itu adalah sangat baik, sangat setuju, sangat relevan, sangat memuaskan. Nah, jadi nanti bisa dipilih salah satu dari keempat skala penilaian. Untuk jenis layanannya, Bapak Ibu, karena sekarang topiknya adalah sertifikasi, jadi setelah Bapak Ibu mengisi data nama tadi, Bapak Ibu silahkan pilih jenis layanannya yang diterima hari ini, yaitu sertifikasi. Bapak Ibu klik sertifikasi, kemudian nanti berikan penilaian Bapak Ibu terhadap kinerja kami dalam memberikan layanan. Nah, itu ada beberapa pertanyaan dari 1 sampai 11. Jadi mungkin sambil bisa diisi Bapak Ibu ya. Jadi sambil menyaksikan ini bisa langsung sambil diisi evaluasi ULT-nya. Untuk saya contohkan di sini misalnya untuk penanganan terhadap keluhan bagaimana, Bapak Ibu bisa klik salah satu pilihan jawabannya, kemudian kesanggupan dan kewajiban petugas menindaklanjutinya bagaimana, apakah petugas sabar dan pengertian dalam melayani tamu atau pemohon, kemudian apakah memberikan layanan atau sambutan yang simpatik dan baik terhadap pemohon, kemudian apakah penjelasan dari kami itu dapat dipercaya oleh Ibu gitu ya. Itu yang untuk pernyataan nomor 5. Kemudian apakah petugas layanan cukup memiliki pengetahuan cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian yang ke-7, tersedia jenis-jenis produk layanan dari unit utama dalam satu pintu layanan terpadu. Jadi ini adalah pertanyaan untuk apakah dalam ULT LPMP ini terdapat produk-produk layanan dari LPMP secara keseluruhan dalam satu pintu di ULT. Kemudian apakah ada pungutan biaya pada saat pelayanan. Kemudian nomor 9, apakah waktu pelayanannya ULT itu sudah sesuai apa belum. Kemudian prosedur layanannya bagaimana, apakah susah atau tidak. Kemudian persyaratannya juga bagaimana. Nah, itu mohon diisi. Kemudian nanti berikan saran, masukan dari Bapak Ibu, kemudian nanti bubuhkan tanda tangan di kotak yang tersedia, kemudian klik kirim. Kemudian apabila sudah ada tanda terima kasih, berarti sudah selesai pengisian instrumennya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan pengisian survei kepuasan pelanggan untuk acara kita Zoom meeting pada hari ini. Melalui, saya ulang kembali ya, melalui laman LPMP Kalteng, kemudian pilih unit layanan terpadu. Nah, kemudian nanti di sini bisa Bapak Ibu klik evaluasi ULT. Nah, kemudian silakan mulai mengisi. Nanti akan saya berikan tautannya di
chat Bapak Ibu ya. Oke, itu sudah ada di chat Bapak Ibu ya. Sudah bisa mulai diisi. Mungkin itu saja untuk pengisian evaluasi WLT, Pak Ganda. Baik, terima kasih Pak Rija. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengisi survei seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Rija tadi, atau mau lewat tautan sudah ada di kolom chat Zoom. Silahkan diisi. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi, sampaikan di kolom chat sudah gitu ya. Sudah gitu. Kalau sudah diisi, sampaikan sudah di kolom chat. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rija. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand. Kalau sekarang saya persilakan untuk raise hand. Raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Tampaknya sudah jelas Pak Ganda. Oke, baik. Dan sudah mulai banyak mengisi nih. Sudah banyak dari Pak Ardian, Bu Desi, Bu Rahelia, masih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih Rija Sukmawan. Ambil Pak Ibu masih mengisi survei. Mari kita beri applause buat Pak Rija dengan memberikan reaction atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Rija, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan layanan ini, terutama Bapak Ibu yang masih banyak di pertanyaan yang belum terakomodir dalam kesempatan siang hari ini. Saya Ganda Dharma sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami, kata-kata kami, sikap tubuh kami ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah dibagikan, disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore. Saya kembalikan lagi kepada, saya persilahkan Ibu Inara. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ganda. Dan juga terima kasih untuk pemateri kita tadi Pak Riza Sukmawan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Mila yang ingin menyampaikan beberapa hal. Belum terdengar suaranya. Ke saya ya, Nara? Ya. Iya, maaf putus-putus ini Bapak Ibu. Tadi ketinggalan satu yang saya janjikan untuk memperlihatkan teman-teman kita yang dari Provinsi Kalimantan Tengah yang belum melakukan konfirmasi kesediaan. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang mungkin mengenal. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu mohon bantuannya. Kalau Bapak Ibu mengenal Ibu Dewi Indah, ini Palangkaraya nih padahal nih. Pak Tri Agus, Isnan Kadri, nah ini ya, ada 25 orang. Ini yang belum melakukan konfirmasi kesediaan. Ini dari Palangkaraya, Barito Utara, Barito Selatan, Pak Askin, Barito Selatan, Pak Isnoto, Pulang Pisau, Seri Malawati, Murung Raya, Pak Naptali Kotim, Elementine, Barut,
Pak Jarot Kotim, Ibu Imelda Kotim, Nari Kotim, Surian Katingan, Katarina Murung Raya, Bani Seruyan, Mani Kawetis Lamandau, Yulen Gunung Mas, Bagus Saputra Seruyan, Herlat Otim, Siti Siti Nurjanah Barito Selatan, kemudian Elvira Palangkaraya, Ali Wardoyo. Nah ini tadi perasaan ada Pak Ali Wardoyo yang bertanya ya. Nah ini belum konfirmasi kesediaan Pak Ali. Kemudian Novera Yakob Murung Raya. Mohon bantuannya Bapak Ibu yang ada bergabung di kabupatennya, grupnya ya. Mohon diingatkan kembali Palangkaraya, Barito Utara, Kotim, Barito Selatan, Pulang Pisau, Katingan, Seruyan, Gunung Mas. Masih ada teman-temannya yang belum melakukan konfirmasi kesediaan. Ya Ibu Nara, itu dari saya cukup yang ketinggalan tadi. Terima kasih Bu Nara. Mohon izin, itu di chat ada yang sudah almarhum katanya Bu Mila. Oh begitu. Baik, atas nama siapa ya? Ini Pak Jarot Kristanto. Informasi dari Ibu Nining Wigati. Oh, baik. Baik, terima kasih informasinya. Ya, Bu Nara, saya kembalikan ke Mbak Nara. Ya. Terima kasih Ibu Mila. Baiklah Bapak dan Ibu, kembali saya sampaikan jika Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti Zoom pada siang hari sampai sore hari ini, maka Zoom ini akan ditayangkan kembali di channel YouTube kami, ada di kolom chat, dan juga tautannya ada di kolom chat. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya seputar PPG atau hal lainnya, itu juga ada laman web ULT yang sudah kami share di kolom chat juga. Kami juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, juga Bapak moderator, dan juga seluruh Bapak dan Ibu peserta sosialisasi PPG yang sudah bersedia mengikuti kegiatan kita dari siang tadi sampai sore hari ini. Berikan aplaus bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Iya. Baiklah Bapak dan Ibu, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri. Habis. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Demikian rangkaian kegiatan kita
Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sukses ya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih. Salam kenal. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Ibu. Ada foto. Terima kasih. Terima kasih. Iya, lihat ya. Kadang-kadang muncul orang sekian munculnya. Jangan dia. Ya betul, ininya yang di sini. Terima kasih. Terima kasih.